Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sekarang membahas mengenai masalah kick off meeting. Kick off meeting itu apa sih? Kick off meeting itu sebenarnya meeting pembukaan, ya. Introduction ketika kita akan melakukan atau akan mengerjakan proposal baru. Biasanya di sini hadir banyak, mulai dari direksi, kemudian para general manager, para departemen manager, ya, semua akan datang, ya. Dan ini untuk mendengarkan dari seorang proposal manager, ya, tentang kita akan mengerjakan proposal apa, gitu ya. Nah, untuk sebab itu kita akan melihat beberapa hal mengenai apa saja sih konten yang harus dibikin atau dibuat untuk membuat proposal kick off meeting. Kita lihat berikut ini. Oke. Jadi untuk membuat proposal kick off meeting, yang pertama adalah kita membuat project overview-nya. Jadi di sini akan menjelaskan tentang ini proyeknya apa, gitu ya. Kliennya siapa, gitu kan. Kemudian istilahnya lokasinya di mana, itu project overview. Scope-nya apa, itu proyek scope-nya. Ini yang nomor 2 ya, scope-nya. Scope of work-nya apa, ada di sini ya. Oke, kemudian scope of work ini juga harus dijelaskan. Scope of work-nya kita, scope of work-nya klien apa. Kemudian yang berikutnya project timeline. Project ini kurang lebih waktunya berapa lama, ya seperti project master schedule, tetapi preliminary. Biasanya ini sudah ditetapkan oleh klien. Oh, ini nanti proyeknya 20 bulan. Oh, ini proyeknya 24 bulan dan sebagainya. Karena ini nanti akan untuk menentukan eksekusi kita juga, ya. Kalau proyeknya terlalu pendek tetapi ternyata ada long lead item equipment yang harus datang diimpor dengan waktu yang lama dan itu impossible, maka ada kemungkinan kita mundur, gitu kan. Kemudian yang keempat, itu contract condition. Kita harus menyampaikan item tentang contract condition. Apa itu contract condition? Itu misalnya kita melihat nanti kontraknya ini apa nih, lump sum, apa unit rate, atau turnkey nih. Turnkey itu terima kunci, klien taunya beres, gitu ya. Ini juga nanti akan menentukan eksekusi kita. Apakah kita harus naruh margin, apakah kita harus menaruh kontingensi dan lain sebagainya. Itu nanti akan sangat bergantung kepada sistem kontraknya seperti apa. Kemudian yang kelima, bidding conditionnya. Bidding conditionnya nanti kita juga harus tahu, ya. Apakah ini berapa stage nih, tendernya nanti akan berapa stage, ya. Ada kadang-kadang stage technical, habis itu stage yang kedua baru komersial, ya kan. Kemudian ada berapa envelope. Ini juga nanti ada hubungannya ke strategi, ya kan. Kalau seandainya klien sudah bisa mengetahui harga kita, itu bahaya, kan, gitu ya. Makanya kita harus mengkondisikan seperti apa envelope kita. Kalau seandainya nanti envelope-nya itu sudah terbuka atau minimal bid bond-nya sudah kelihatan, itu kan bisa ditebak-tebak berarti harga kita berapa. Ini harus penuh dengan strategi, sehingga nanti untuk percentage bid bond-nya juga harus tergantung nih. Kalau nanti bid bond-nya bisa dilihat, kita buka aja, kita kasih aja bid bond-nya di 3% misalnya, sehingga kelihatannya gede penawarannya. Kemudian open close juga nanti apakah ini open bid atau ini close bidding. Nah, itu juga akan menentukan. Kalau nanti open bidding berarti ini harus benar-benar nih, gitu kan. Kalau close bidding itu kemungkinan nanti ada negosiasi dan lain sebagainya, sehingga ini bisa lebih bagus, ya, bagi kontraktor juga. Kemudian mengenai masalah scoring, ya, ini nanti ada scoring atau pass fail, gitu ya. Pass fail itu artinya kalau sedikit ada kesalahan di dalam technical maka dia langsung akan gugur, atau menggunakan scoring walaupun ada kesalahan ataupun walaupun ada kekurangan itu bisa diperbaiki atau minimal hanya mengurangi skor. Ya, ini juga penting, ya, untuk keseriusan kita mengerjakan proposal. Kemudian roll over. Nah, roll over ini nanti bidding kondisinya nanti roll over apa enggak. Roll over itu maksudnya kalau kita sudah mengerjakan misalnya kita mengerjakan fit, ya, kita bidding untuk fit. Fitnya itu nanti kalau kita bagus akan langsung roll over. Roll over itu artinya langsung melanjutkan ke EPC, ya. Atau kita mengerjakan fit tapi tidak
nantinya tidak akan melanjutkan ke EPC. Nanti begitu EPC harus tender lagi, ya itu lain. Nanti pengerjaannya lain. Kalau yang rollover biasanya yang langsung dikerjakan itu biasanya di dalam fitnya itu harus bagus, dan kita kalau bisa mengambil sebagian pekerjaan di EPC itu masuk ke fit, sehingga cost-nya mungkin agak sedikit tinggi. Tapi kalau seandainya kita tidak rollover, ya nanti fitnya mungkin akan lebih bisa dioptimize lagi harganya. Jadi ini hubungannya juga dengan ke strategi nantinya. Kemudian kita harus menyampaikan di dalam konten kick off meeting partnership jika ada. Partnership baik itu joint venture ataupun konsorsium, ya. Dengan siapa gitu ya? Dengan konsultan kah, dengan perusahaan dan lain sebagainya, itu bisa harus disampaikan di sini, ataupun partnership dengan vendor juga bisa juga kalau memang itu dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah bidder list. Bidder list ini kita juga harus sampaikan sebisa mungkin supaya kita mengetahui, ya. Biasanya setelah kick off meeting kita akan tahu nih siapa saja bidder-bidder yang akan ikut, ya, kompetitor siapa saja, sehingga kita bisa tahu siapa sih kira-kira yang menjadi lawan kita. Yang kedelapan adalah proposal timeline. Proposal timeline ini lebih ditekankan kepada pengerjaan atau schedule untuk mengerjakan proposal tersebut, ya, berapa lama, ya, nanti pengerjaan engineeringnya berapa lama, nyari sourcing barangnya berapa lama, kemudian construction worknya berapa lama, untuk pengerjaan construction dokumennya, kemudian nanti untuk submitnya kapan, gitu ya. Kemudian kita juga mensokan tentang proposal team, ya. Ini juga untuk memberikan gambaran kepada semuanya terkait dengan komunikasi, terkait dengan responsibility, gitu ya. Dan nanti juga mungkin dari BOD akan atau dari direksi akan memberikan wejangan, ya, untuk teman-teman yang di-assign. Itu kadang-kadang penting juga. Kemudian yang nomor 10, proposal basic policy. Proposal basic policy sebelumnya kita sudah sampaikan, ya. Ada beberapa hal nih, misalnya terkait dengan policy kepada tim engineering procurement construction, kemudian policy atau informasi terkait dengan proposal kit akurasi, ya. Jadi nanti ini grade proposalnya sekian, gitu kan, sehingga akurasinya cukup sekian saja, gitu. Jadi nanti ini akan berbeda dari sisi effort kita untuk mengerjakan proposal itu, ya. Artinya effortnya nggak usah kita maksimalkan kalau seandainya memang akurasinya juga akurasi 4 atau 5, gitu ya. Sebelumnya kita juga sudah di videonya sudah ada tentang proposal grade akurasi ini. Kemudian price breakdown policy. Price breakdown policy juga nanti policy-nya breakdown-nya seperti apa price-nya. Apakah nanti kita akan menawarkan mereka per unit, per WBS, misalnya unit proses ada cost-nya sendiri, unit utilitas ada cost-nya sendiri, nanti building dan offsite facility ada cost-nya sendiri, atau jadi satu semua, mechanical di dalamnya ada offsite ada macam-macam, kemudian nanti instrumen di dalamnya ada macam-macam, gitu. Nah, ini juga penting karena ini terkait dengan requirement dari kliennya mintanya seperti apa, jangan sampai ini baru ketahuan di akhir. Kemudian man hour and expenses policy ini juga sudah ada di pembahasan sebelumnya, bahwa bagaimana kita akan meng-assign man hour nanti, atau akan meng-assign orang-orangnya siapa, grade-nya grade berapa sih nanti, gitu ya. Kemudian nanti expenses-nya seperti apa, ya, itu nanti akan berhubungan dengan man hour-nya, gitu ya. Apa saja yang perlu kita masukkan sebagai expense, COVID cost masih perlu nggak misalnya, gitu kan. Nah, seperti itulah. Kemudian nomor 11, proposal strategi execution. Ini objektifnya adalah mengoptimize pekerjaan dalam mengerjakan proposal, sehingga kita itemnya seperti ini nih, kita memerlukan value engineering nggak dalam pengerjaan proposal, atau kita rely on aja kepada dokumen klien, gitu kan. Kalau rely on, ya sudah, nggak usah effort. Kalau value engineering, ini tadi hubungannya adalah juga dengan terkaitan dengan rollover ini. Kalau nanti kita ada rollover, kemungkinan ada value engineering di sini, ya, supaya apa? Supaya pada saat kita melakukan EPC-nya lebih murah, gitu kan, sehingga kita bisa lebih bagus, sehingga rollover-nya ke kita. Ini hubungannya dengan value engineering. Kalau
Yang nggak roll over ya biasa-biasa saja, mungkin refer ke klien dokumen saja. Oke. Kemudian seberapa dalam technical dan komersial konten kita juga akan ditentukan oleh ini proposal grade akurasi. Ya, kalau seandainya akurasi tidak terlalu tinggi, ya komersial konten technicalnya enggak. Ini juga ditentukan dari biddernya. Kalau biddernya seandainya nanti kita bisa mereka bisa saling diinformasikan, nah itu bahaya. Ini kan tergantung dari klien behavior juga. Ya, technical dan komersialnya, artinya nanti jangan-jangan technical kita bagus tapi kita dikalahkan, tetapi nanti bidder yang lain yang dijagokan akan menggunakan technical kita. Ini juga berbahaya. Ini juga nanti akan berhubungan dengan ini sistem biddingnya, open close atau state envelope. Ini juga ada hubungannya nanti dengan yang disebut sebagai berapa dalam technical kita, gitu ya. Juga nanti seberapa dalam komersial konten kita. Ya. Cukup itemize atau harus kita breakdown gitu ya. Kemudian yang ke-12, winning strategy. Ini agak beda, proposal strategi dengan winning strategi. Proposal strategi lebih mengedepankan tentang bagaimana mengoptimalkan pekerjaan tanpa mengurangi technical dan komersial aspek. Tetapi kalau winning strategi, bagaimana lebih meminimize cost kita. Ya, ini sehingga nanti akan menang di dalam proposal. Karena pada prinsipnya ada dua hal yang penting dalam proposal. Pertama, kita dibatasi oleh waktu submission sehingga kita harus mengoptimize work. Yang kedua, kita harus menawarkan dengan harga yang murah sehingga kita harus meminimize cost. Bagaimana salah satunya adalah dengan melihat hasil SWOT kita ya. SWOT analisis ini sangat penting, bagi strongnya kita bagaimana, weaknessnya kita bagaimana, opportunity kita bagaimana, dan juga nanti kalaupun ada hal-hal yang ditemukan dalam situ strongnya kita, misalnya strongnya kita biasanya itu kelemahannya dari kompetitor ya. Weakness kita tuh biasanya adalah kekuatan dari kompetitor ya. Opportunity adalah kelemahan kita yang biasanya atau mungkin bisa kita jadikan sebagai semacam peluang ya, peluang. Kemudian trade ini juga merupakan satu tantangan mungkin terkait dengan kondisi yang ada sekarang. Banyak perusahaan tidak memiliki proyek sehingga banyak perusahaan yang ingin mengambil proyek ini gitu ya. Sehingga pasti akan banding-bandingan harga gitu. Kemudian yang kedua juga kita harus know-how tentang stakeholder kita. Stakeholder kita siapa? Ya ada klien kita. Klien kita behaviornya seperti apa? Kemudian vendor kita seperti apa? Kemudian bidder kita, kompetitor kita seperti apa behaviornya dan sebagainya. Ini juga sebaiknya harus kita ketahui. Kemudian winning strategi juga kita akan melakukan top down atau bottom up untuk cost estimation-nya. Ya kadang-kadang kalau kita sudah mengerti estimate atau kita sudah punya pengalaman untuk mengerjakan proyek ini, maka kita biasanya melakukan top down. Ya, kalau kita belum punya biasanya kita melakukan bottom up gitu ya. Bottom up itu dari engineering, kemudian ke procurement, kemudian nanti ke project management untuk mendapatkan hasilnya. Tapi kalau dari top down itu biasanya dari engineer, dari project management sudah menghitung, sudah melakukan cost estimasi karena sudah punya pengalaman sebelumnya, maka baru diturunkan ke bawah seperti apa nanti jadinya gitu kan. Pompanya masih 10 atau tinggal 8 gitu misalnya ya. Nanti bisa juga nanti dilakukan adjustment. Nah kemudian project execution strategy ini juga nanti bagaimana kita memberikan untuk engineering ya, biasanya terkait dengan value engineering ya. Kalau seandainya untuk memurahkan ya untuk memurahkan harga, otomatis kita melakukan value engineering. Dengan value engineering itu maka nanti bisa kita mengoptimize sistem ya. Otomatis nanti barang-barangnya juga yang tadinya harus dibeli 100 jadi mungkin 80 atau 85 atau berapa gitu ya, sehingga akan lebih baik, akan lebih optimum dari sisi teknis, tidak mengganggu, tapi dari sisi cost signifikan turun sehingga kita lebih bisa mendapatkan revenue yang cukup. Kemudian kalau procurement itu yang lebih ditekankan adalah sourcing materialnya itu yang paling penting. Ya, ujung-ujungnya pasti akan ke situ. Kemudian construction itu timeline-nya yang penting. Bagaimana timeline untuk menyusun Lego, menyusun
peralatan-peralatan itu di dalam. Itu timeline itunya yang paling penting. Kalau timelinenya bagus, akan mendapatkan peralatan-peralatan yang optimum, sehingga akan didapat cost untuk construction yang bagus. Oke, jadi saya kira memang itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Insya Allah akan berguna, dan kalaupun ada komen dan lain sebagainya silahkan disampaikan. Ya, insya Allah ini saling berbagi dan saling sharing. Jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.